semangat untuk belajar ya. Pagi ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dengan topik mendalami puisi. Tentu kata puisi ini tidak asing bagi kalian. Bahkan beberapa siswa suka menulis di buku bagian belakang itu puisi untuk seseorang, diam-diam ya. Nah, kita akan lihat di perpustakaan kita ada nggak buku-buku yang untuk bisa menunjang kita untuk belajar puisi itu. Ini buku bahasa Indonesia dari penerbitnya Kemendikbud untuk kelas 10. Nanti dicari bab 8 ada mendalami puisi. Kemudian buku yang bisa digunakan, di sini ada buku kumpulan puisi Zikir Alam karya Wahyudi Siswanto. Ada mengenal pantun. Oh ya, kalau pantun itu memang bagian dari puisi, tapi puisi lama yang kita pelajari. Contoh-contoh nanti ini yang kita pelajari adalah puisi baru sekarang. Kemudian dari majalah di MOP di sekolah ada bagian tengah, ada kumpulan puisi. Jadi ini dikirim dari ada mahasiswa-siswa yang bisa mengirimkan puisinya ke majalah MOP ini. Kalau kalian suka, kalian bisa mencoba. Nah, itu mari kita mulai dengan mempelajari puisi dan simaklah penjelasan berikut ini. Ya, kita pelajari tentang puisi. Apa itu puisi? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan penjelasan bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Dalam pelajari puisi ini kita perlu juga mengetahui unsur-unsur yang membangun puisi itu, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Namun kali ini kita hanya mempelajari bagian dari unsur intrinsik itu, yaitu kita akan mempelajari bagaimana menjelaskan suasana, tema, dan makna dalam puisi. Unsur intrinsik selain suasana, tema, dan amanat, ada juga diksi, majas, rima, dan irama. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi latar belakang biografi penyair, latar belakang sosial budaya, dan nilai-nilai yang mempengaruhi puisi itu diciptakan. Nah, tentang suasana sekarang. Suasana adalah keadaan atau situasi yang terkandung dalam puisi yang dapat menyentuh perasaan pembaca. Rasa atau suasana itu dapat dirasakan oleh pembaca ketika dia membacakan sebuah puisi. Sehingga seringkali ketika kita membaca sebuah puisi atau pembaca bisa atau kita bisa menjadi baper ya, terbawa perasaan. Nanti kita lihat, kita dengarkan atau kita baca sebuah puisi untuk mengetahui bagaimana suasana. Kemudian tema. Tema ada ide dasar yang mendasari sebuah puisi. Jadi dalam tema ini mengandung keseluruhan makna dalam puisi. Misalnya tema bisa dinyatakan dalam sebuah kata atau kalimat ya. Misalnya puisi yang bertema religius. Maka keseluruhan bait dalam puisi tersebut membahas tentang keagamaan atau hubungan kita dengan Tuhan. Atau puisi bertemakan cinta atau percintaan. Demikian seterusnya. Lalu berbicara tentang makna atau amanat, itu berarti pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.
Dan puisi yang baik tentu akan memberi kesan atau memuat amanat untuk pembacanya, dan amanat itu mampu mengajak pembaca pada kebaikan, melakukan kebaikan. Kemudian berikutnya kita akan simak sebuah puisi. Puisi karya Sapardi Djoko Damono dengan berjudul Hatiku Selembar Daun. Saya akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik dan kira-kira suasana puisi itu bagaimana. Hatiku Selembar Daun oleh Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi, sebelum kau sapu taman setiap pagi. Nah, bagaimana menentukan suasana dalam puisi itu? Kita bisa memperhatikan kata-kata yang dipilih. Kemudian ada majas atau gaya bahasa yang ditampilkan. Sehingga kita bisa merasakan nada atau suasana hati penulis. Di puisi Hatiku Selembar Daun ada kata-kata hatiku selembar daun. Hati kita diibaratkan seperti daun yang sedang melayang-layang. Kemudian di situ disebut ingin kupandang, ingin kutemui gitu ya. Selama ini senantiasa luput. Jadi selama ini tidak kunjung kita bisa memandang dia itu. Kemudian sesaat adalah abadi. Dari waktu itu sangat berarti. Nah, dari puisi itu kita bisa merasakan suasana kerinduan hati penulis. Suasana itu misalnya bisa menggambarkan kegembiraan, kesedihan, ketenangan, kerinduan, atau semangat yang meluap-luap atau kemarahan gitu ya. Nah, dalam puisi itu kita merasakan kerinduan penulis pada seseorang atau sesuatu yang dia nantikan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan tema? Yang pertama, kita harus membaca puisi dengan baik, dengan hati-hati, dengan intensif. Kemudian menandai bahasa figuratif atau gaya bahasa yang digunakan. Lalu menentukan gagasan pokoknya dan menentukan makna keseluruhan. Jadi kalau tadi hatiku selembar daun, kita mungkin bisa dengan cepat temanya bisa dalam satu kata, tema tentang kerinduan, tema tentang temanya cinta ya, atau dalam sebuah kalimat temanya tentang seseorang yang merindukan kekasihnya, bisa ya. Jadi kita bisa menyimpulkan setelah kita menganalisisnya. Yang terakhir adalah mencari makna atau amanat dalam puisi itu. Jadi kita harus menganalisis struktur fisik puisi yang berhubungan dengan bagaimana penyair memilih dan mengurutkan kata-kata yang memberi kesan tertentu, atau pilihan kata itu disebut diksi. Kemudian bagaimana penulis menciptakan imajinasi, lambang atau kiasan dalam majas. Nah, ada satu puisi karya Taufik Ismail berjudul Membaca Tanda-Tanda. Saya akan bacakan dan kalian simak dan dengarkan kira-kira temanya apa dan amanat yang bisa kita ambil dari puisi ini apa. Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya.
Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Nah, dari puisi ini lihat kata-kata pilihannya, misalnya ada lepas dari tangan, ada sesuatu yang hilang. Kemudian kita mulai merindukannya. Udara abu-abu warnanya. Air danau semakin surut. Kemudian lagi ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan. Nah, tema yang bisa kita ambil dari puisi ini tentu saja tentang lingkungan. Kita bisa lihat di sekitar kita. Dan amanatnya kita harus menjaga kelestarian alam di sekitar kita supaya lingkungan kita tidak rusak. Demikian menganalisis tema dan amanat. Setelah kalian kita pelajari bagaimana mencari atau menganalisis suasana, tema dan amanat yang terkandung dalam puisi, kalian ada tugas yang harus dikerjakan. Yang tugas itu adalah kalian temukan puisi, kemudian analisislah suasana, kemudian tema puisi itu, lalu amanat atau pesan apa yang bisa kita ambil atau yang terkandung dalam puisi itu. Kalian bisa temukan di buku-buku kumpulan puisi atau tadi dari majalah, atau bisa berselancar di internet. Ada beberapa pengarang yang terkenal di Indonesia seperti Sapati Djoko Damono, Khairil Anwar, kemudian W.S. Rendra, dan yang lainnya. Nanti kalian cari sendiri. Demikian, sampai bertemu di waktu yang akan datang pembelajaran berikutnya.